Bulan Ramadan tiba, itu tandanya harus siap berburu penganan berbuka. Nah, tahu nggak kalau di beberapa kota ini ada penganan berbuka legendaris loh? Ada apa aja ya? Yuk kita meluncur ke Muntilan, Jawa Tengah. Berburu takjil bakal mengasihkan, apalagi jika panganan yang didapat hanya tersedia di bulan Ramadan. Kala langkah terhenti di Muntilan, Jawa Tengah, segeralah mencari jemunak. Tak hanya sedap dirasa, kudapan ini juga mengandung cerita yang manis. Mari berkenalan dengan jemunak, takjil manis khas Desa Gunung Pring, Muntilan, Jawa Tengah. Sedari pagi, Ponisi sibuk mengupas ketela, bahan dasar jemunak. Ia adalah generasi kelima pembuat jemunak di Desa Gunung Pring. Ponisi dibantu 3 kerabat dan tetangga dekatnya meneruskan usaha jemunak. Oleh masyarakat sekitar, orang tua Ponisi, yakni Mbah Mul, diyakini sebagai satu-satunya generasi pewaris resep jemunak. Ya itu sebenarnya saya dulu ya kasihan, ibu saya yang numbuk sendiri dulu. Ya ternyata lama-kelamaan ya kasihan toh, terus cucunya disuruh bantu gitu. Kalau saya pembagian ngupas, marut sama bungkus itu kalau saya. Kalau adik saya yang ngukus buat juruh, baru itu adik saya. Ya ini saya membuatnya turun-temurun. Ini saya sudah buat kelima keturunan, 5 generasi. Itu kalau resepnya itu saya cuma lihat bantu-bantu terus. Setiap ibu saya membuat, saya lihat bantu. Jadinya nggak ada resep khusus. Cuma buatnya bulan puasa. Kalau nggak puasa nggak buat aja gitu. Nanti kan kalau setiap nggak puasa itu rasanya beda. Oh gitu. Cuma makan ketela gitu toh. Tapi kan kalau puasa kan ada ketela, ada ketannya dicarup itu kan memang untuk takjil itu ada khasiat. Bagus. Jemunak, kalau boleh saya sebutkan, sebenarnya ini adalah sebuah makanan yang sudah ada sejak puluhan tahun, bahkan ratusan tahun yang lalu. Kalau yang sekarang kita lihat di Gunung Pring Muntilan, di mana makanan ini kan sangat menarik karena munculnya itu setiap kali Ramadan. Nah yang ini semacam kayak kudapan ya, semacam penyela gitu ya. Yang dibuat dari bahan-bahan tradisional, yaitu seperti singkong dicampur dengan ketan, lalu dikukus sedemikian rupa, lalu dicampur dengan parutan kelapa dan gula. Nah, yang menarik sebenarnya adalah bahwa jemunak ini, kalau orang menyebutnya jemunak ya, ada yang menyatakan jemunak itu temuju enak, artinya menuju ke rasa enak gitu. Saya mengatakan mungkin kebetulan atau barangkali tinggal satu-satunya ya. Jemunak itu hingga hari ini masih bisa kita temukan di Muntilan walaupun hanya di bulan Ramadan. Ini bisa dikatakan hampir terancam punah gitu. Karena tinggal satu-satunya dan hanya muncul di bulan Ramadan, dan di luar Ramadan sendiri juga makanan ini tidak muncul. Tetapi bahwa jemunak ini menjadi bagian penting dalam khasana kuliner Nusantara gitu, khususnya di wilayah Magelang. Beras ketan yang telah dikukus hingga setengah matang kemudian dicampur dengan ketela parut.
Kemudian, kedua bahan tersebut dikukus hingga matang. Lalu ditumbuk menggunakan alu dan lumpang hingga halus. Adonan yang sudah siap lantas dibungkus daun pisang. Tak lupa disertakan kelapa parut dan gula merah cair yang dikemas dalam plastik. Onisih menyebut semua proses memasak bahan baku ini dilakukan dengan tungku kayu bakar. Ia meyakini aroma kayu bakar menambah cita rasa masakan. Dalam sehari, Ponisi bisa menghabiskan 25 hingga 30 kg bahan baku yang kemudian menjadi sekitar 200 hingga 300 bungkus jemunak. Jemunak buatan Ponisih ini kemudian dijajakan para pedagang maupun tetangga yang telah memesannya terlebih dulu. Di tengah meroketnya harga bahan pangan, Ponisih terpaksa menaikkan harga jual. Jika tahun sebelumnya sebungkus jemunak ia jual Rp2.500, kini harganya menjadi Rp3.000 per bungkus. Tentu saja di tangan konsumen harganya bakal bertambah. Kalau untuk khusus Gunung Pring itu memang sudah ada dari dulu kala ya. Kalau lainnya itu ya ada tamu dari jauh disuguh. Nah, disuguh jemunak. Ini kok nganu-nganu dari apa, belinya di mana? Itu langsung pesan gitu bisa. Tapi pas dari bulan-bulan puasa. Waktu tahun kemarin sampai dibawa ke Kalimantan. Pagi jam 10 sudah ready. Sampai sana kan masih sore. Jadi bisa dimakan. Kalau sekarang sih sudah ada HP, tinggal sudah ready jemunak, ini udah pada pesen-pesen. Makanya kita tahun ini dinaikkan sampai penjualan 3.000. Biasanya 2.500. Sekarang saya naikkan 500. Ya semoga ini dengan kenaikan ini orang-orang memahami kalau apa-apa naik jadinya ya. Semoga laris semua aja ini. Saat pandemi COVID-19 lalu, permintaan jemunak justru meningkat. Kalau COVID itu justru malah kemarin banyak yang beli lewat WA. Penjual itu ya ada yang menjualkan ambil dari sini, tapi banyak yang lewat WA. Kapan jemunak mulai dikenal tidak ada yang mengetahui secara pasti. Namun, Wahyudi Panca Sunyata dan kawan-kawan dalam buku Kuliner Jawa dalam Serat Centini menuliskan jemunak sebagai salah satu panganan yang dibuat di Dukuh Bustam. Petinggi Dukuh Bustam, Ki Arseng Budi, melihat istrinya Niken Wiyadi sibuk memasak aneka panganan termasuk jemunak. Adapun Serat Centini yang dijadikan rujukan buku ini ditulis antara tahun 1814 hingga 1823. Kalau semasa saya masih mampu, ya saya teruskan dulu. Tapi kalau setelah saya nggak mampu, nggak tahu nanti. Berbahan dasar ketela dan beras ketan, jemunak yang memiliki tekstur lengket, ditambah manisnya siraman gula merah cair atau juruh, ini diyakini sebagai simbol perekat kerukunan antar warga setempat. Terkait dengan puasa, ini juga untuk merekatkan hubungan keluarga barangkali atau masyarakat, karena antara ubi dan singkong dan ketan ini kan kalau ditumbuk itu saling merekatkan gitu. Nah, itu yang barangkali makna dari jemunak itu. Mulai dia petani singkong itu sendiri, terus petani ketan sendiri, terus dia proses penumbuknya, ada juga dia pembuat gula kelapanya. Nah, maka di sini bisa dikatakan proses pembuatan jemunak atau jemunak ini bisa membangkitkan perekonomian rakyat, karena melibatkan tidak hanya satu pihak tapi berbagai macam pihak yang mereka ikut melestarikan kuliner yang sangat langka ini. Jadi, akankah Anda singgah di Muntilan untuk mencecap jemunak di bulan Ramadan yang penuh berkah ini? Dari Muntilan, Jawa Tengah, kita bergeser ke Yogyakarta.
Yogyakarta, kota dengan selaksa tradisi Jawa yang berpusat di keraton, telah melahirkan beragam elemen budaya, mulai dari adat, seni, hingga kuliner. Terletak di serambi keraton dari sebuah kampung bernama Kauman, yang awalnya adalah permukiman ulama dan pemuka Islam, terwariskan satu kudapan manis yang bertahan lintas generasi. Inilah kisah Kicak. Seperti kebiasaan saban Ramadan, aktivitas pasar sore Ramadan di lorong gang selebar lebih kurang 2 meter di Kampung Kauman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, hampir dipastikan selalu padat oleh pengunjung yang berburu takjil untuk berbuka. Kicak Bahwono tentu saja jadi salah satu yang paling diburu. Ibu itu penjual kicak itu sejak dulu nikah sama bapak itu udah lama lah, udah setengah abadan kita jualan. Terus ibu meninggal umur 83. Jadi sekarang kita pegang generasi kedua. Kalau dulu waktu masih ibu itu kita buat sendiri, karena kita kan jualannya sekarang enggak kicak aja. Jadi jadah itu udah ada yang nganter, terus kelapa juga gitu, udah ada yang nganter. Kalau dulu kelapa itu ibu marut sendiri gitu, buat jadah sendiri gitu, kita tumbuk sendiri gitu waktu masih ada ibu. Kalau dulu waktu ibu almarhum itu kita didagangin kemana-mana, tapi sekarang berhubung takutnya kan sekarang kan apa-apa udah mahal ya, kalau istilahnya didagangin ke orang, kita kadang kembali kan, terus enggak ini, kita didagangin sendiri gitu. Ya kalau kicak dibuatnya cuma bulan Ramadan aja. Kenapa, Bu? Karena udah tradisi di Kauman, kita masih mempertahankan tradisi kicak itu. Soalnya takutnya kan kalau kita mau dibikin kekinian kan takutnya orang-orang itu ada yang suka, ada yang enggak kan. Jadi udah tradisinya kita buat kayak gitu, kicak ya itu tradisinya itu. Maka kicak itu sudah ada didapatkan dalam Selat Centini, tetapi keterangannya tidak jelas, masih perlu ada direkonstruksi banyak. Kicak sendiri dari kata keceh, ada juga yang mengatakan sebagai kinca. Kenapa? Karena bahannya utama adalah gula. Tetapi di kicak sendiri gulanya bukan gula merah atau dikatakan asam, sehingga gulanya itu gula putih. Kalau kita lihat dari gula putih, maka perjalanan sebuah kicak itu belum lama sebetulnya, sejak zaman kolonial, karena kita baru mengenal tentang gula putih di Yogyakarta. Yogyakarta mengapa didominasi dengan manisnya gula tadi? Karena ada 19 pabrik gula di Yogyakarta. Karena sejak tahun 1950-an itu dimunculkan makanan itu, dan itu menjadi legend. Sampai sekarang menjadi generasi ketigaan itu menampilkan itu, sehingga karena itu rasanya manis, kemudian dibutuhkan sebagai asupan pada waktu buka puasa. Nah itu menjadi trademark. Apakah itu nanti berlanjut? Oh, sekarang kan banyak sekali. Kenapa tidak makan kurma? Karena bukan khasnya kita. Orang tempat kita itu yang namanya berbuka manis-manis, salah satu bisa kolak, bisa kinca. Jadi bukan menjadi identik, itu pasti muncul. Cuma kebetulan di Kauman itu keberadaan itu muncul menjadi brand makanya yang ada di Kauman. Kalau kita lihat dari bahan-bahannya, ya menurut saya akulturasi dari orang-orang Cina. Karena ketan itu produksi khasnya teman-teman di Cina, kemudian ada gula manis, kemudian sebetulnya bentuknya yang manis itu tadi, itu bentuknya akan manis. Kalau sekarang ini di Kauman itu kan bentuknya dibungkus kertas minyak, kemudian ada daun pisang. Tapi sekarang kicak itu naik kelas, dibungkus dengan mika, kemudian sebagai cocolan, one finger food. Jadi orang akan menikmati memburu itu menjadi kuliner yang hygiene. Kicak terbuat dari olahan ketan yang ditumbuk halus atau jadah, gula pasir, vanili, pandan, parutan kelapa, serta nangka. Kicak yang memiliki tekstur lembut dengan rasa manis, kemudian berpadu gurihnya parutan kelapa muda, menjadikan kudapan satu ini cocok dijadikan makanan awal berbuka puasa atau takjil.
Untuk menambah aroma khas, kicak dibungkus dengan daun pisang yang sekaligus menjaga kudapan ini lebih tahan lama dan tidak mudah bau. Kalau untuk ulinya itu bisa 10 kilo sehari itu. Kita pernah kemarin, tahun kemarin itu kirim di Bandung, terus dibawa ke Jakarta juga ada. Kalau ini mah bisa sehari sih. Ya, kecuali kalau dari nyampe, umpamanya bawa ke Bandung nih, nyampe untuk besok nyampein sore umpamanya gitu kan. Untuk besok kita kasih lemari es juga tahan kita kicaknya. Nanti kalau kepingin rada dikukus juga bisa. Sejak awal Ramadan, dalam sehari Dewi bisa menghabiskan sekitar 10 kg ketan atau jadah yang kemudian menghasilkan lebih dari 100 bungkus kicak. Di tengah melambungnya harga bahan pangan, Dewi pun mau tak mau menaikkan harga jual kicak. Kalau tahun kemarin kan kita jual 5.000, karena sekarang kayak gula pasir, kayak ketan itu kan sekarang kan mahal ya. Kita jual 6.000 satu bungkus isi 2. Kendati harga jualnya naik, kicak Mbah Wono tak pernah sepi peminat. Tak hanya sekarang, selama pandemi COVID-19 melanda negeri ini beberapa tahun lalu, permintaan kicak pun tidak pernah surut. Kalau tahun yang lalu itu, waktu pas saya kesini, itu alhamdulillah malah lebih tinggi. Sekarang malah agak, kalau dulu kan bisa 15 kilo, gitu. Kalau ada pesanan bisa 17 gitu. Itu aja juga kadang-kadang kalau udah ada pesanan kurang kita. Tapi ini sekarang ini baru ini 10 kilo. Dulu kan si Mbak Wono kan suka di koran, di TV gitu. Jadi memang ibu itu udah terkenal megono dan kicaknya itu. Jadi istilahnya yang dicari Mbah Wono, kicak Mbah Wono. Kalau dulu kan belum ada kan, kalau umumnya sekarang pun juga gitu, yang dicari mana Mbah Wono. Pada akhirnya, fungsi makanan bukan hanya sekadar pengisi perut, tetapi penanda kehidupan sosial dan identitas budaya sebuah peradaban. Kuliner juga menjadi indikator bagaimana sebuah budaya berkembang dan berubah seiring waktu dan ruang, seperti halnya kicak. Kalau dikatakan dari bahan jadah itu sudah ada di dalam serat centini namanya jawadah. Jawadah itu apakah bentuknya jawadah tadi itu bentuknya seperti sekarang? Belum tentu, karena itu berdasar dari ketan. Nah, ketan sendiri punya filosofi panjang, yaitu ketan itulah rumah keting hubungan silaturahmi. Maka kalau kinca itu dijadikan sebagai makanan, maka punya filosofi sebagai kerekatan hubungan silaturahmi memasuki bulan Ramadan. Kalau untuk harapan saya, kicak ini kita pertahankan. Jadi jangan sampai istilahnya kicak ini hilang gitu. Jadi, mumpung masih ada waktu selama bulan Ramadan, tak ada salahnya menyempatkan diri mencicipi kicak Kampung Kauman. Mengudap legit gurih kicak saat waktu berbuka diiringi sayup lantunan azan maghrib Masjid Gede Kauman, seolah menjadi sebuah harmoni syahdu dari Yogyakarta yang tak lelah memanggilmu untuk pulang. Sudah puas di Yogyakarta, kita pindah ke kota terakhir, Gresik, Jawa Timur. Gresik, kota di pesisir utara Jawa Timur, menyimpan berbagai catatan sejarah masuknya Islam pertama kali di Pulau Jawa pada sekitar abad ke-11. Di kota ini, Maulana Malik Ibrahim atau yang dikenal sebagai Sunan Gresik menyebarkan ajaran dan nilai agama Islam melalui pergaulan. Sebagai kota pesisir, tak heran pembauran budaya terjadi di daerah yang juga dijuluki sebagai kota wali maupun kota santri ini.
Elemen budaya peradaban pesisir ini salah satunya terwujud dalam hal kuliner, termasuk kudapan khas Ramadan yang melegenda, Bongko Kopior. Bulan Ramadan menjadi spesial bagi masyarakat Gresik. Tak hanya kemunculan kembali ornamen damar kurung, kudapan legendaris nan langka Bongko Kopior turut mewarnai bulan Ramadan di Gresik. Salah satunya adalah Bongko Kopior Bu Fatonah. Bongko Kopior yang sudah melegenda di Desa Manyarejo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Resep yang ia kantongi merupakan resep turun-temurun dari ibunya. Yang jualan dulu itu Baji ada, terus apa jualannya aku gak jualan karena diturunnya di sini Bu Jana ku ibu saya, lihat ibu saya bikin Bongko Kopior, bahan-bahannya apa. Setiap harinya ia bisa menghabiskan 10 sisir pisang mas dan 20 butir kelapa muda untuk menghasilkan 250 bungkus Bongko Kopior. Dengan harga Rp8.000 per bungkus, ia menjualnya kepada orang yang memesan langsung atau kepada para penjual takjil di daerah Pasar Manyar. Kehadirannya yang hanya 1 tahun sekali juga menjadikan Bongko Kopior sebagai takjil incaran warga. Secara fungsi, untuk takjil ini memang penting. Rasulullah meminta dan menganjurkan kalau takjil kan makanlah makanan yang manis-manis. Nah ini sudah manis legit lagi. Jadi sudah lebih dari sunnah ini. Ya, nah, menarik sekali. Sehingga ketika sebelum berangkat sholat maghrib, ya, berbuka puasa dengan takjil yang manis ini sudah cukup. Bahkan sampai terawih pun belum makan atau belum berbuka dengan makanan yang berat, sudah cukup untuk energi orang-orang beribadah di bulan Ramadan. Tak ada yang tahu pasti kapan tepatnya kudapan ini lahir, namun dalam buku berjudul Kota Gresik 1896 hingga 1916, Sejarah Sosial Budaya dan Ekonomi karangan Umar Zainuddin disebut bahwa Bongko Kopior merupakan suguhan orang kaya Gresik pada masa lalu. Kudapan manis nan legit ini sudah cukup lama eksis di daerah Gresik. Bongko Kopior merupakan modifikasi dari kudapan Bongko yang memang terlahir di Gresik. Awal mula lahirnya Bongko Kopior itu dimulai dari lahirnya Bongko. Bongko ini dengan Bongko Kopior yang membedakan Bongko ini lebih padat. Soal isian hampir sama, tapi nanti ada mix di Bongko Kopior dengan berbagai macam ragam makanan yang dijadikan satu. Kalau awalnya dulu kan Bongko biasa, itu memang agak berat karena lebih padat. Memang makanan-makanan ini kadang-kadang Bongko itu digunakan oleh masyarakat yang punya pekerjaan nelayan itu untuk sangu di laut. Lebih awet, tidak gampang basi, karena tidak bakal basi maka bisa dimakan kapan saja. Makanan ini cukup berat. Artinya satu Bongko aja cukuplah untuk energi karena manisnya, karena tepungnya yang padat dan sebagainya. Nah, kemudian di bulan Ramadan ini lebih ringan sehingga lahirlah Bongko Kopior tadi yang diutamakan manisnya. Bongko Kopior sendiri terbuat dari campuran santan, roti, daging kelapa muda atau kopior, nangka dan juga potongan pisang mas. Lalu bahan-bahan tersebut dibungkus di dalam daun pisang dan dikukus selama lebih kurang 15 menit. Kalau Bongko ini kan semacam kolak tapi dibungkus daun pisang yang daunnya harus dibakar dulu supaya lembek. Jadi manusia jangan keras-keras lah gitu ya. Kalau daunnya ini kasar dia akan mudah sobek. Tapi kalau lembek dia akan awet. Tadi saya bilang kalau dibawa keluar, dibawa bekerja dan sebagainya itu akan awet karena daunnya sudah dibakar. Ini semacam bahan pengawet alami yang tidak
dipikirkan oleh masyarakat modern. Namun di balik balutan daun pisang yang sederhana tersimpan makna filosofis yang mendalam soal kehidupan dan Ramadan. Bungku kopior punya makna yang menarik ketika kita membicarakan bungku kopior. Jadi hampir semua inti makanan yang ada di situ bisa dimaknai secara filosofi. Nangka ya, atau nongko kalau bahasa Jawa. Nah, nangka ini adalah sebuah tanaman yang musiman ya. Luarnya itu kasar, bergerigi, tapi dalamnya enak. Maka sebagai kota santri, jadilah manusia yang punya hati yang lembut, yang bermanfaat bagi masyarakat, ya. Tidak walaupun di luarnya kelihatan kasar karena memang orang pesisir, orang nelayan tidak bisa ngomong halus. Jadi memang kelihatan seperti nangka, tapi hatinya lembut seperti isinya nangka. Ya. Kemudian ada bubur sagu mutiara. Ya. Jadi bagaimana kita hidup untuk menjadi mutiara di masyarakat, bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya umat. Makanya ada sagu mutiara. Gedang atau pisang, ya. Gedang digeget titik edang, dimakan bisa berbagi. Apa yang kita makan harus ada yang dibagi. Itu filosofi dari sodako. Jadi rizki kita sebanyak apapun, ada hak orang lain yang ada di situ. Oleh karena itu namanya bungku kopior, akhirnya di bulan Ramadan, bulan penuh hikmah, ya, bulan yang penuh barokah, ampunan, maghfirah Allah SWT. Sehingga mudah-mudahan dengan bungku kopior ini masyarakat bisa lahir kembali fitri di bulan fitri, di bulan Syawal, di hari Idul Fitri. Lebih dari sekadar takjil penyegar berbuka puasa, bongko kopior seperti mengingatkan kembali nilai-nilai religiusitas masyarakat Gresik. Kehadiran sebungkus bongko kopior menjadi sarana warga memaknai intisari Ramadan, yakni untuk berbagi dan kembali fitri.